Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sedikit terkait dengan bulan Ramadan, di mana hari ini adalah hari pertama kita menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Tetapi di hari pertama ini jangan sampai di hari-hari berikutnya, di momentum yang luar biasa ini kita sia-siakan. Karena bulan Ramadan di tahun depan belum tentu kita akan berjumpa dengannya. Tetapi yang ada saat ini kita optimalkan keberadaannya dan kita tingkatkan amal ibadah di dalamnya, dan tentunya kita akan meraih ridho dan berkahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi saya menyebutkan di dalam salah satu ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana di bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Di dalamnya Al-Qur'an ini diturunkan. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini manusia pada umumnya, tidak hanya muslim, tidak hanya non-muslim, tidak hanya kafir atau yang lainnya, tapi hudal linnas. Al-Quran diturunkan di dunia ini sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan memberikan penjelasan-penjelasan, penerangan-penerangan yang mendalam minal huda, terkait dengan petunjuk, wal furqan, dan membeda, sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menariknya di sini adalah di mana Al-Qur'an diturunkan di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, di mana Al-Quran ini berfungsi sebagai hudal linnas. Kemudian dijelaskan lagi dengan wabayyinatin minal huda. Di sini ada kata-kata huda 2 kali, wal furqan, dan sebagai pembeda. Banyak sekali faedah-faedah di bulan Ramadan yang pada saat ini akan kita kaji. Yang pertama adalah terkait dengan pentingnya bulan Ramadan dan bagaimana cara kita meraih keutamaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama adalah dengan bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang suci menjadi pedoman bagi manusia, diturunkan di bulan yang suci di mana Allah memuliakannya. Nah, disinilah letak di mana keistimewaan bulan Ramadan ini. Yang kedua, momentum di bulan Ramadan itu turunlah ayat Al-Quran yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tadi disebutkan menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia di bulan Ramadan ini, jika manusia itu mau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan membaca, dengan menyebut nama Allah saat dia membaca, mengkaji, kemudian mengamalkan, diawali dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian dengan menyebut asma Allah. Itu artinya secara zahir ketika dia mendalami ilmu diawali dengan menyebut nama Allah, saat mengamalkan untuk mengagungkan Allah, kemudian saat dia melaksanakan, setelah selesai melaksanakan pun dia tetap bahwa amal ibadah yang dia lakukan itu adalah dengan menyebut Allah dan karena Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maksudnya apa Maksudnya bahwa kemuliaan bulan Ramadan itu akan didapatkan bagi orang-orang yang salah satunya di bulan Ramadan itu digunakan untuk satu Iqra, mengkaji, membaca,
membaca ilmu pengetahuan, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, termasuk kegiatan kita pada hari ini. Ini dalam rangka apa? Hudal linnas. Agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kebalikannya bagaimana? Kalau di bulan Ramadan tidak dimanfaatkan untuk membaca, untuk mengkaji, mendalami ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, yakni mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa? Apa sih fungsinya petunjuk itu? Menjadi wal furqan, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan harapan di bulan Ramadan ini menjadi momentum kita mendalami ilmu pengetahuan, atau yang biasanya belum pernah membaca Al-Quran menjadi membaca Al-Quran, mentadaburi, mengkaji. Bahkan kalaupun tidak sempat, gunakan untuk membaca saja Al-Quran itu sampai khatam. Kalau tidak bisa ya punya target berapa juz yang dibaca. Kalau tidak mampu dibaca beberapa ayat, yang penting istiqomah di dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain mendapatkan petunjuk, kemudahan di dalam melaksanakan ibadah, mampu membedakan mana yang hak dan batil, yang kedua adalah di bulan Ramadan ini, keutamaan yang paling utama bahwa pahala di bulan Ramadan ini hanya Allah yang akan membalasnya. Berapa besarnya? Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis saya bacakan ya. Wa fi riwayatin lil Muslim, wa fi riwayatil, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu amali ibni Adam yudha'af. Kullu amalin, setiap amal ibni Adam, anak Adam, yudha'afu, itu ditingkelake, dilipat gandakan. Al hasanatu, satu perbuatan baik, bi asyri amthaliha, maka Allah akan menggandakannya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ah, sampai 700 kali di'fin, 7 kali lipat. Wa qala ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu li, yang diniatkan karena untuk aku saja, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana ajzi, dan aku, kata Allah, akan membalasnya bihi, kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini artinya apa? Bahwa bulan Ramadan ini selain ada keistimewaan kita dalam mendalami ilmu tadi, yang kedua adalah kita akan mendapatkan pahala yang tidak tertara berapa besar pahala itu. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum ini tidaklah salah jika kita senantiasa menjaga niat kita, menata batin kita mulai saat ini, di hari pertama ini dan hari-hari berikutnya sudah mulai ditata waktunya. Jangan sampai waktu itu berjalan tanpa ada kebaikan di dalamnya. Jangan sampai waktu berjalan itu sia-sia tanpa ada amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai sia-sia tanpa ada peningkatan amal ibadah. Sebelum puasa Ramadan, di bulan Ramadan ini ada peningkatan-peningkatan. Untuk apa? Wa ajzi, ana ajzi bih, kata Allah, aku akan melipat gandakan pahalanya. Ya, seukuran kita itu apa sih yang kita cari dalam bulan Ramadan? Ya, salah satunya adalah adanya pahala yang besar, karena nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasannya. Karena di dunia ini adalah ladang, sebuah ladang untuk beramal, dan kita panen nanti adalah di akhirat. Belum lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menurunkan ada namanya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dalam kajian yang lain akan dibahas khusus terkait dengan Lailatul Qadar, dan insyaallah semuanya sudah paham akan keberadaan Lailatul Qadar. Cuman kapan waktunya Lailatul Qadar akan dibahas di lain waktu insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Yang penting pertama ya, punya komitmen yang banyak, komitmen yang tinggi di bulan Ramadan, gunakan untuk memperbanyak ilmu, punya target membaca Al-Quran, punya target melakukan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, kita niatkan di bulan Ramadan ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan berkah dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tata niat kita, jangan lupa setiap hari membaca niat di dalam melaksanakan ibadah puasa, karena innamal a'malu
Niat bahwa segala amal perbuatan kita tergantung niatnya. Nah, niatnya puasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardhal lillahi ta'ala. Ya, niat, ya Allah saya niat puasa Ramadan ini untuk hari esok. Ulama yang lain boleh mengatakan dalam 1 bulan ini saya niat berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu diniati? Jangan sampai kita berlapar-lapar, kita dahaga di siang hari tapi tanpa ada nilai pahala di dalamnya. Artinya apa? Sia-sia. Tanpa diawali dengan niat. Ayo jaga niat, jaga hati kita fight di bulan Ramadan, perbaiki diri, meningkatkan amal, raih berkah Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya mohon maaf. Allahumma fiqila akan mutari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.